No man forget how many. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pelongar, how are you today? I hope you are healthy and happy. Kembali bersama M76 Cinema yang selalu nangkring cicing tapi desiga ucing. Bagaimana, masih selalu makan lontong Barjah Ciparai? Sama dong kayak saya, tapi saya ditambah dengan gulup hui Cilembu pamere Kang Iwan Keneh. Video kali ini saya akan merekap sebuah film yang berjudul Troy, di mana film ini dirilis tanggal 14 Mei 2004 dan disutradarai oleh Wolfgang Peterson. Naskah dibuat oleh David Benioff, dan film ini diambil dari mitologi Yunani dengan buku yang berjudul The Iliad of Homer. Film ini dibintangi oleh teman karib saya, yaitu Brad Pitt sebagai Achilles dan Eric Bana sebagai Pangeran Hector. Tapi sebelum itu, siapkan dulu kopai goodbye, lempeng kencakeng, dan so nyengcle. Diawali dari penampakan seekor anjing yang mengendus bau darah dari bangkai kuda. Lalu anjing tersebut berlari ke arah perbukitan dan menemukan mayat seorang prajurit yang sedang diriung oleh manuk gagak. Tidak jauh dari tempat itu terlihat dua pasukan besar yang siap untuk berperang, yaitu antara pasukan Mycenae dan pasukan Piseli. Raja Agamemnon adalah Raja Mycenae, menawarkan pertarungan prajurit terbaik dari dua kerajaan dengan taruhan tahta kerajaan, dan tidak akan melibatkan pasukan atau prajurit-prajurit yang lain sehingga bisa menimbulkan terbunuhnya para prajurit dari kedua kerajaan. Raja Piseli memanggil Bugarius, prajurit tangguhnya, dan Agamemnon memanggil Achilles. Tapi Achilles tidak ada dalam pasukan sehingga membuat Agamemnon malu oleh Raja Piseli. Lalu diperintahkan seorang prajurit untuk memanggil Achilles. Namun dilihat Achilles masih ngaguher kerek akibat semalam sudah mengairi sawah sakotak yang sedang kekeringan. Selanjutnya Achilles datang dan langsung menuju medan tempur. Hanya dengan satu ayunan pedang, Bugarius tersungkur dan konyet. Raja Piseli sangat terkejut dan bertanya, "Ari ujang saha?" "Achilles, son of Peleus." Scene pun berpindah di mana para pangeran Troya, yaitu Pangeran Hector dan Pangeran Paris, sedang bernegosiasi perdamaian dengan negara Sparta. Dan ketika dalam pesta, Pangeran Paris tertarik dengan Ratu Sparta, yaitu Helen. Merasa pandangannya dibalas oleh Helen, maka Paris pun nuturkeun Helen ke jero kamar. Pangeran Hector yang menyadari adanya tegangan poltase antara Helen dan Paris memperingatkan Paris supaya tidak membuat masalah. Keesokan harinya, delegasi perdamaian dari Troy berlayar untuk pulang. Namun di tengah perjalanan, Paris memberikan kejutan kepada Hector. Paris menculik Ratu Sparta, Helen. Gawat ya. Alangkah terkejutnya Hector dan memerintahkan pasukan untuk kembali ke Sparta untuk mengembalikan Ratu Sparta kepada suaminya.
Tapi Paris sudah kepalang menjadi bucin atau budak cinta. Hektor pun menyetujui untuk membawa Helen ke Troya dengan resiko peperangan. Sementara itu, Raja Sparta kokorelengan dengan pemajikanana Helen, dan seorang prajurit mengetahui bahwa Helen diculik oleh Pangeran Paris. Raja Sparta pun marah karena merasa dikhianati. Dia pun bebeja kepada kakaknya, Raja Agamemnon, bahwa istrinya diculik. I want her back so I can kill her with my own two hands. Raja Agamemnon pun merasa ada jalan untuk menyerang kerajaan Troya, dan mereka pun menyiapkan pasukan untuk menyerang Troya. I want all the kings of Greece. Agamemnon memerintahkan Raja Ithaka untuk membujuk Archilles ikut dalam pertempuran, dan Archilles tidak langsung menerima tawaran itu. Dia meminta nasihat kepada ibunya sebelum pergi berperang. You go to Troy, you'll never come home. Selanjutnya, Raja Agamemnon membawa 1000 kapal untuk menyerang Troya. Wadaw. Raja Troya Priam mengetahui perbuatan anaknya Paris, dan dia tahu bahwa pasukan Sparta dan Mycenae akan menyerang Troya. Selanjutnya, penjaga pantai atau pengawas pantai melihat adanya pasukan yang datang dan memberikan tanda dengan lonceng besar bahwa ada penyerangan. Pasukan Archilles, yaitu Myrmidon, sebagai pasukan elit mendarat lebih dulu dan memporak-porandakan kuil Apollo. Di dalam pertempuran tersebut terlihat memang pasukan Myrmidon yang dipimpin oleh Archilles adalah pasukan yang luar biasa. Pangeran Hektor datang untuk melawan pasukan Archilles, namun Pangeran Hektor tidak bisa menandingi kekuatan Archilles, dan Archilles pun membiarkan Pangeran Hektor dan tidak membunuhnya, dan menculik Briseis. Setelah peperangan pertama berhasil, semua pasukan menyambut dengan gegap gempita dan menggemakan nama Archilles. Namun, Raja Agamemnon tidak senang dengan sambutan tersebut karena merasa dialah yang menjadi Raja Yunani. Untuk merayakan kemenangan, Raja Agamemnon mengundang para raja untuk merayakannya. So easily. A beautiful gift to your palace. Archilles datang, namun Raja Agamemnon merasa tidak senang dengan kedatangan Archilles. Dan di sana mereka pasean dan hampir terluka. Dan di kerajaan Troya berkabung karena banyaknya prajurit yang gugur dalam peperangan tersebut. Dan para pembesar kerajaan bermusyawarah untuk melawan pasukan Yunani. Pangeran Paris merasa dia adalah penyebab dari pertempuran atau peperangan tersebut, dan dia bertanggung jawab dan akan menantang Raja Sparta untuk berduel sampai mati. Tomorrow morning I will challenge Menelaus for the right to Helen. Dan istri Hektor sangat khawatir atas peperangan itu dan takut kehilangan suaminya Hektor. Selanjutnya, Hektor melihat Helen yang bersiap untuk kabur karena dia merasa bahwa penyebab dari peperangan tersebut adalah Helen dan Pangeran Paris. Namun, Pangeran Hektor melarang karena sudah terlambat untuk disesali. He can do what he wants. Kill me, make me his slave. Keesokan harinya, pasukan Myrmidon sudah siap untuk bertempur. Namun Archilles melarang untuk ikut berperang. Di pihak kerajaan Troya, mereka sudah mempersiapkan pasukan untuk melawan 50.000 prajurit Yunani, dan pasukan tersebut dipimpin oleh Pangeran Hektor dan Paris. Tidak lama kemudian, pasukan Yunani datang dipimpin oleh Raja Agamemnon dan adiknya Menelaus, dan pasukan Myrmidon tidak ikut dalam penyerangan tersebut. Mereka hanya melihat dari arah perbukitan. Setelah dua pasukan berhadapan, masing-masing pemimpin bernegosiasi. Namun, Pangeran Paris bersikeras untuk melawan Menelaus untuk menebus kesalahannya dan menantang Raja Sparta untuk berduel. Karena kekuatan yang berbeda, Pangeran Paris pun kalah dalam duel tersebut.
Pangeran Hektor selaku kakak yang peduli kepada adiknya membunuh Raja Sparta. Melihat adiknya terbunuh, Raja Agamemnon memerintahkan pasukannya untuk menyerang dan terjadilah pertempuran hebat. Dan Pangeran Hektor melawan pasukan Agamemnon. Pasukan Agamemnon kocar-kacir dan diperintahkan kembali ke kapal. Prajurit pun banyak yang tewas karena pertempuran tersebut dan dikremasi. Dan kekalahan tersebut disebabkan karena tanpa bantuan dari Archilles dan pasukan Myrmidon. Sementara itu, Briseis yang sudah menjadi tawanan diserahkan kepada prajurit namun diselamatkan oleh Archilles dan diobati. Briseis yang membenci Archilles menodongkan senjata kepada Archilles, tapi yang terjadi adalah pertarungan di atas kasur. Dan Archilles memerintahkan pasukan untuk berkemas dan pulang. Namun Raja Ithaka membujuk Archilles untuk kembali berperang. Pada malam hari, pasukan Troya menyerang pasukan Yunani dengan mempergunakan bola-bola api. Dan pasukan Myrmidon datang dan memberikan semangat kepada pasukan Yunani. Archilles memimpin pertempuran dan Hektor berhasil membunuh Archilles dengan mudahnya. Namun setelah dibuka topeng tempurnya, ternyata bukan Archilles yang terbunuh, melainkan keponakan Archilles. Setelah tahu bahwa bukan Archilles yang terbunuh, maka Pangeran Hektor merasa akan terjadi sesuatu dan mengajak istrinya untuk mengetahui jalan rahasia untuk keluar dari istana ketika kerajaan Troya jatuh ke tangan Yunani. Mendengar keponakannya terbunuh, maka Archilles menantang Hektor untuk berduel dan menyebabkan Pangeran Hektor terbunuh. Archilles ngegusur mayat Hektor dengan keretanya dan dibawa ke perkemahan. Raja Troya merasakan kepedihan atas tewasnya Hektor dan meminta Archilles untuk mengizinkan membawa anaknya untuk diurus mayitnya secara wajar. Archilles pun menyetujuinya dan memberikan masa berkabung selama 12 hari dan tidak akan ada pertempuran. Namun Raja Agamemnon kekeh untuk menumpur ludeskeun Troya. Untuk mengelabui pasukan Troya dibuatlah kuda Troya atau kuda Poseidon, dan kuda itu dianggap sebagai hadiah dari dewa Poseidon dan dibawa ke dalam kota Troya. Malam harinya Archilles yang sudah berada di dalam kuda tersebut keluar bersama pasukannya untuk menyerang kota Troya. Benteng Troya pun berhasil dibuka dan pasukan Agamemnon berhasil masuk. Raja Priam berhasil dibunuh oleh Raja Agamemnon. Archilles yang mencari Briseis melihat Raja Agamemnon akan membunuh Briseis. Namun dengan pisaunya Briseis dapat membunuh Agamemnon. Pangeran Paris yang melihat Archilles langsung membidikkan anak panahnya untuk membunuh Archilles, dan anak panahnya mengenai tubuh Archilles. Sebelum tewas, Archilles menyuruh Briseis untuk mengikuti Paris keluar dari istana Troya, dan akhirnya Archilles pun tewas. Ganjangnya cerita, kerajaan Troya
jatuh ke tangan pasukan Yunani dan mengakibatkan banyaknya prajurit yang tewas, termasuk Raja Agamemnon dan sang pendekar luar biasa Archelaus. Kremasi pun dilakukan untuk Archelaus oleh Raja Odysseus sebagai penghormatan terakhir kepada dewa perang mereka, yaitu Archelaus. Dan untuk mengenang kehebatan, ketangguhan, dan kekuatan dari Archelaus, sampai hari ini dibuatlah ban kendaraan roda 4 dengan merek Archelaus. Kalahkah iklan dan film pertama ending yang mengarchileskan ban mobil. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah bahwa cinta bisa membuat seseorang menjadi buta, yang lemah menjadi kuat, dan yang kuat menjadi lemah. Maka tundukkanlah cinta, supaya bukan kita yang dipermainkan oleh cinta, tapi cinta yang dipermainkan oleh kita. Demikianlah rekap film kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika suka, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rujak Cuka Mang Aceh Magu